beriman dan sudah tahu. 60 tidak peduli orang marah sama you, orang ngomong apa sama you, tidak peduli. Engkau stabilnya tidak dipengaruhi orang lain. Dan untuk 70 kebebasanmu itu tidak mungkin salah. Bebas gini kerja gitu, kita ngomong ini ngomong bagaimana ngomong, tidak salah, tidak melawan rule, karena itu sudah kemahiran. Jadi Tuhan kasih kita hidup di dunia itu satu challenge, satu privilege, dan satu hak yang luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang terus ya. Maka dia mengatakan dua kalimat. Pertama, waktu saya umur 15 menetapkan seumur hidup belajar. Kedua, waktu saya masih muda karena sangat miskin, maka sampai sekarang saya masih bisa mengerjakan banyak hal yang remeh. Sao jian gu duo neng pi si. Waktu saya masih muda, aslinya sangat remeh, sangat hina, sangat miskin. Jian itu orang yang dihina, orang yang remeh. Gu duo banyak, neng pi si mengerjakan hal-hal yang remeh dan hina. Sekarang masih bisa. Nah saudara-saudara, ini dibandingkan dengan kalimat dari Yeremia, anak muda sejak remaja menanggung kuk yang berat, itu baik adanya. Nah, kalau saudara mendapatkan kalimat besar dari orang penting di dalam wahyu umum, coba dibandingkan dengan ajaran Alkitab. Dan di sini akan menemukan apa yang diajarkan Alkitab itu banyak yang hal yang kita lalaikan. Kemarin saya dengan satu orang ngomong satu kalimat, saya langsung antipati sama dia. Dia mengatakan, waktu saya pergi beli gula habis, beras habis, saya ingin berontak, ingin demonstrasi di jalan. Betul nggak itu? You masih ada uang beli, hanya antri tidak dapat gula sudah mau marah. Mereka yang kerja setengah mati tidak dapat uang bagaimana? Ngerti maksud saya? Jadi dari kalimat itu saya tahu orang ini tidak pernah susah. Orang ini sedang merebut hak yang sebenarnya hak yang tidak terlalu penting, tapi hak asasi orang lain dia belum tahu. Nah, saya langsung mengatakan tidak benar. Nah saya mempunyai kepekaan yang luar biasa, sehingga you kalau khotbah ya, maaf ya, banyak orang kalau khotbah dengar saya ada di situ mulai suara kecil sedikit. Karena saya peka sekali, satu kalimat apa saja yang keluar dari mulut saya tahu jiwamu, pengalamanmu, lalu rohanimu, lalu kebiasaanmu, hari depan kira-kira apa, saya tahu. Jadi Konghucu mengatakan kalimat ini saya sangat setuju. Sao jian. When I was small, I was a kid, I was so poor. So even now I can do so many things. Semua pekerjaan yang sulit-sulit saya masih bisa kerjakan. Kalau saudara dari kecil dimanja, lalu sedikit saja engkau sudah pikir salib Tuhan. Maka tempoh hari dalam khotbah saya menyindir beberapa orang. Katanya mau melayani Tuhan, mau berbakti, mau mengabdi kepada manusia, mau bersara pikul salib. Omong kosong. Waktu pergi ke retreat, di anaknya sama papa mamanya satu kamar aja. Dia cerit, saya bayar. Kenapa? Anak dicampurkan sama papa mama. Ini orang bagaimana melayani Tuhan? Saya sama anak saya semua satu kamar. Saya pendiri gereja, saya pendetamu, saya pengkhotbah utama. Tapi saya sama anak satu kamar. Tapi anggota-anggota tidak bisa ke anak berapa boleh masuk satu kamar. Minta kamar lebih karena saya bisa bayar. Jangan sombong. Itu tempoh hari retreat di Karawaci. Ada orang bilang, kenapa saya dimasukkan rumah sakit? Saya kan mau bintang hotel 5, bintang 5. Maka saya dari mimbar mengatakan, Stephen tolong taruh rumah sakit dulu. Siapa berani cerewet lagi? Ngerti maksud saya? When you can do the most humble thing out of the world. Begitu saja. You jadi pemimpin belajar ya. Ini semua filsafat bukan untuk you dapat kredit ya. Saya benci kalau you cuma dapat angka. Saya bilang you menjadi hamba Tuhan yang baik melalui semua wahyu umum, wahyu khusus yang diterima. Sao jian. When I was young, I was so poor, so despised. So now I can do so many unhonored things. Ini dia. Terus, karena dia sangat miskin, maka dia terpaksa hanya bisa mendapat pekerjaan yang rendah. Tulis ya. Nah, Konghucu mendapat pekerjaan rendah apa? Dua macam yang dia kerjakan. Pertama, meskipun dia pengetahuannya, ujiannya, angkanya tinggi sekali, karena dia keluarga orang miskin, maka disuruh apa? Jaga kambing dan jaga kuda, kambing, sapi. Dia bilang, oke.
Jadi dia pemimpin domba, kambing, binatang. Suruh jaga dia. Ya, dia urus ini ya. Ya urus. Waktu dia urus, dia menetapkan di hatinya, saya akan urus sampai semua kambing saya lebih gemuk dari kambing orang lain. Ya, sapi saya lebih sehat dari sapi orang lain. Jadi sama-sama itu gudang sini, ladang sini dia, ladang lain diatur. Akhir waktu ditimbang, dia punya sapi lebih gemuk, lebih berat, penghasilan lebih banyak. Jadi dia sukses. Nggak usah takut engkau kerja rendah. Takut pekerjaanmu tidak sukses. Jadi Konghucu mengatakan, saya disuruh jaga kambing. Itu namanya centian. Itu waktu itu 2500 tahun yang lalu, istilah yang menjadi itu namanya centian, nama jabatan, yaitu di sawah menjaga kambing. Orang pintar, belajar sudah banyak, nomor 1, tapi karena keluarga itu miskin, diaturnya yuk kemana? Seperti kalau kedokteran sudah selesai, oh ini keluarga miskin, Irian Jaya Pedalaman Wamena, yuk anaknya menteri, yuk jadi waduh dokter, oke, UI ngajar di UI, begitu. Konghucu dikirim pergi sawah, tapi akhirnya sapi ini gede-gede. Waktu dipotong sapi orang lain 200 kilo, dia 360 kilo. Wah, hasilnya paling banyak. Mulai orang memperhatikan. Dia tidak usah takut kalau engkau dihina. Takut engkau hina diri sendiri. Takut engkau terlalu cepat marah membela diri. Tidak ada gunanya. Yang paling penting, learn your lesson and establish your own character and build up your personality and show your success. Itu penting. Kedua, dia disuruh jaga gudang dan keuangan gudang beras. Jadi jaga uang gudang beras itu. Akhirnya dia selama menjadi pejabat menjaga gudang, itu namanya adalah huiji. Huiji sudah dipakai, istilah yang dipakai sampai sekarang akuntan. Jadi istilah akuntan bahasa Tionghoanya huiji. Sampai sekarang ini istilah masih pakai ya. Centian sudah tidak dipakai lagi. Tapi ini masih pakai. Jadi itu semua ada, wozo huiji, sudah akuntan. Konghucu pernah menjadi akuntan dan dia mengatakan, saya akan menghitung uang 1 sen tidak kurang. Jadi keuangan bendahara di tangan saya tidak ada 1 rupiah, 1 sen yang pernah dibocorkan dari tangan saya. Akhirnya kejujuran, ketepatan mengakibatkan itu keuangan itu limpah luar biasa. Nah sekarang semua ini itu direktur dari BI 3 karena tidak belajar dari Konghucu. Banyak pendeta, banyak orang tidak beres karena apa? Karena keuangan tidak beres. Konghucu mengatakan, keuangan di tangan saya beres, kambing di tangan saya gemuk, ya. Akhirnya dia sukses. Terus umur 19, sekarang tulis umur 19, Konghucu menikah dengan seorang pasti wanita. Tahun esoknya melahirkan seorang anak, dikasih nama Pei, ikannya empek. Ya tidak bersejarah. Itu anak Konghucu tidak terlalu pintar. Tetapi Konghucu mempunyai seorang anak laki, 2 anak perempuan. Ya. Tetapi anak Konghucu ini melahirkan seorang anak lagi, pintar luar biasa. Jadi kalau anak kamu goblok ya, jangan kecewa. Tunggu lagi 1 generasi. Ya. Cucu nanti muncul. Ya. Karena apa? Saya berani katakan cucunya Konghucu hebat. Karena cucunya itu yang menetapkan filsafat yang namanya middle way di dalam 4 buku yang paling penting. Namanya Zisi. Zisi bukan Zisi. Jadi Kongzi, Pei, Zisi. Saya akan mengajar ya sebelum minggu ini selesai middle way daripada Zisi. Jadi minggu ini mungkin atau sampai minggu depan 2 hari itu Chinese philosophy, lalu Indian sedikit, Jepang sedikit, selesai cuma 2 minggu. Kalau orang Islam mengajar Christianity 2 minggu, yuk kira cukup nggak? Pasti nggak cukup kan? Orang Konfusianisme apa STDRI mengajar Konfusianisme 1 minggu? Ya pasti nggak cukup kan? Tapi saya berani katakan, yuk sudah mengikuti pelajaran semua pikiran yang paling penting Konfusius masuk nanti. Dan ini saya tidak akan buang waktu yuk, kita teruskan. Waktu dia umur 19 nikah, dia tugasnya 2. Pertama, membiayai rumah tangga. Berat kan? Kedua, belajar dah henti-henti. Jadi Konghucu tidak pernah, sudah nikah kok sekolah. Tetap sekolah loh. Ya.
Sudah ada anak ke sekolah, tetap sekolah. Ya. Jadi saudara jangan lupa belajar itu adalah untuk seumur hidup. Dan dia seumur hidup paling merespek kepada Congkung karena dipindah kepada Shifu, ada kelentengnya Congkung Miao. Masih ingat tadi? Dari di situ dia menganggap Congkung itu salah satu raja di enam raja sesudah Yao Shun Yi. Masih ingat tadi? Di periode pertama yang kemasan itu sudah lewat. Lalu waktu Congkung itu sudah ditetapkan, raja mesti begini, ini permaisuri mesti begini, ini perdana menteri begini, menteri begini, itu gubernur begini, semua peraturan itu teratur sekali. Tetapi zamannya Konfusius sudah kacau balau semua. Maka dia mengatakan tugas kita kembali menyelidiki, mengadopsi, mempelajari, menganalisa dan belajar daripada kebijaksanaan orang kuno. Tidak ada jalan lain. Yang disebut zaman sekarang itu kacau, tidak karu-karuan. Yang disebut zaman kuno itu bijaksana. Kembali ke kuno. Tetapi kembali ke kunonya dari Konghucu sama kembali ke kunonya dari Lao Tzu lain. Kembali ke kunonya Lao Tzu itu adalah menjadi orang alamnya. Kembali ke kunonya kepada kunonya dari Konghucu adalah mau meresap atau menghisap bijaksana yang mengandung unsur kekekalan. Nah ini beda-beda ya. To crystallize and to absorb the eternal wisdom of the ancient time. Nah ini menjadi satu tugas yang penting. Tadi pagi saya masih baca satu buku mengenai Konfusianisme yang ditulis oleh seorang profesor Chinese yang mengajar Konfusianisme di Harvard University. Saya masih membaca itu. Nah dia khusus mentegaskan akan hal ini. Confucius mempelajari kuno adalah untuk menemukan resep-resep kekekalan, bukan hanya mengkopi zaman yang sudah lewat. Itu pentingnya. Dan dia mengatakan satu kalimat, ya, aku bukan mengetahui sejak dilahirkan. Tidak ada orang seperti itu yang mengatakan. Jadi mengenai pengetahuan dan perlunya belajar, Konfusius mengatakan dua kalimat yang penting. Kalimat pertama, aku bukan sejak lahir sudah bisa mengetahui segala sesuatu. Tetapi saya adalah orang yang kagum kepada zaman-zaman yang kuno dan peka sekali dan rajin untuk mau belajar pengetahuan. Itu saja. Jadi seperti Socrates mengatakan, I know nothing but one thing, and that thing is I know nothing. Masih ingat? Ya. So the only thing to drive me to do learning is the impulse of knowing more. Jadi itu terus belajar. Tidak habis-habis belajar. Kedua, Konfusius mengatakan maksudnya di dalam desa apapun yang meskipun hanya 10 keluarga, desa kecil-kecil, di dalamnya pasti ada banyak orang sama seperti saya, yang orangnya setia dan orangnya penuh kepercayaan. The good man like me is so common. Even in the village of 10 homes, 10 family, you can find it. Jadi seluruh muka bumi ketemu satu desa yang 10 rumah, pasti di antara 10 ada orang seperti saya kok. You bilang saya orang setia, di mana-mana ada. You bilang saya orang mengatakan kepercayaan, mana-mana ada. Jadi waktu itu boleh dikatakan masih banyak orang baik. Menemukan orang baik, orang setia, orang yang bisa dipercaya, itu di kota, desa yang kampung yang 10 rumah saja sudah ada orang seperti itu. Tetapi dia mengatakan tapi mau mencari yang suka belajar seperti saya, mungkin tidak ketemu. Jadi memang dia orang satu-satunya di zaman itu. Man as good as me is so common, but as enthusiast as me to learn no more. Nah, jadi bagi Konfusius, jadi orang baik, keluarga bagus, mewarisi karakter yang baik itu tidak ada gunanya. Kalau engkau tidak mau belajar lagi, ya berhenti di dalam kecongkakan saya, keluarga baik. Itu pemohon diri. You have to learn. You have to be humble. You have to pursue knowledge. Terus belajar. Nah ini adalah sifat.
Umur 24 ibunya meninggal. Umur 24 ibunya meninggal. Lalu dia minta pertolongan orang kampungnya untuk mengkuburkan dia. Umur 27. Waktu itu papa mama kalau meninggal, anak mesti pakai pakaian orang berkabung 3 tahun. Ya. Itu orang Tionghoa ya, nikah mesti besar. Tetapi waktu kematian ayah mesti lebih besar, lebih ramai lagi. Ramainya sampai apa? Sampai pinjam uang, beli peti yang baik. Sesudah itu terus bekerja tahun-tahun untuk bayar utang, sampai bayar sampai mikir, ini papa dulu besarkan saya. Jadi orang kalau nikah bikin besar-besar, jangan kira itu dia mau foya-foya. Memang tidak baik ya, uang banyak ya. Tapi justru ada satu pikiran, justru nikahnya bikin repot setengah mati, habis uang banyak setengah mati, supaya besok kapok nggak berani nikah lagi. Nah itu filsafatnya ya. Kalau nikahnya terlalu gampang kayak barat, ya saben hari, saben tahun ganti satu. Justru waktu nikah itu besar-besaran utang 25 juta. Habis itu kerja saben hari bayar 300 ribu, bayar sampai 20 tahun baru tahu dulu nikah kapok lu seneng nikah ya. Kepingin, ayo nikah lagi. Mati aku bayar lagi 20 tahun dah kuat wes. Kredit. Saudara-saudara. Apalagi dulu kalau nikah orang Tionghoa itu mesti kasih uang sama sang keluarga istri banyak sekali. Enak aja anak perempuan diambil terus kabur. Aku sudah tanam modal begitu banyak. Ayo bayar kembali 25 tahun coba. Satu bulan 400 ribu. Hitung dolar. Jadi sampai sekarang di Taiwan begitu. Di Taiwan kalau you mau menikah anak perempuan orang lain, you mesti kasih berapa berlian, berapa emas, berapa kilo, berapa itu, baru perempuan boleh kamu bawa. Jadi di Indonesia terlalu murah. Itu sebab orang di Taiwan yang tidak bisa bayar istri ya, cari di sini. Betul, cari di sini. Jadi lulusan saat beberapa yang sudah umur 30 lebih belum nikah, akhirnya dapatnya yang Taiwan karena murah meriah. Jadi makin kita mempelajari filsafat adat, kita makin tahu itu kebudayaan dan tradisi. Begitu. Jadi lihat ya, umur 27 mamanya mati, umur 30, umur 24 mamanya mati, umur 27 berarti sudah 3 tahun dia mulai belajar lagi banyak. 3 tahun itu dia mesti ingat mamanya. Saben hari mesti nangis di kuburannya dan sebagainya. Nah sebenarnya saudara-saudara, itu kebudayaan kadang-kadang motivasi baik akhirnya menjadi kepura-puraan. Cek saya mati, saya masih lihat itu kebudayaan yang diturunkan 2500 tahun yang lalu. Sampai waktu saya umur 3, papa saya mati. Umur 6, cek saya mati. Papa saya lebih tua 3 tahun dari cek saya. Maka matinya juga pagian 3 tahun. Jadi orang tua itu sama umurnya, cuma beda waktu lahir sama matinya. Papa saya menjadi orang Kristen sebelum 1 tahun mati. Cek saya sampai mati di tempat itu di kabar Injil tidak mau. Akhirnya lihat 4 setan yang datang membawa dia. Teriak-teriak terus mati. Tidak mau diinjili, tidak mau kok. Jadi satu kaum pilihan, satu tidak. Apa boleh buat? Kita menginjili, akhirnya hasilnya akan serahkan kepada Tuhan. Lalu waktu Encek itu mati, saya disuruh karena Encek kan semua mesti menjaga di kuburannya. Kan dia bukan Kristen, baru saya lihat mata sendiri. Itu kemudian masih begitu kuno. Jadi untuk membuktikan keluarga yang betul-betul hormat sama orang tua, mesti ada tangisan yang gak habis-habis 24 jam. Ada nadanya nih. Dan karena orang kehabisan suara, kehabisan air mata, maka ada tukang nangis gajian, supaya di rumah tangga sebelahnya melihat ini rumah yang betul-betul sedih untuk orang tua yang mati. Jadi saya anak kecil, saya lihat kalau sudah waktunya sampai terpikir, bisa langsung berhenti karena sudah profesional. Nah saya sendiri ada di situ. Jadi itu waktu kecil saya lihat, itu hari ya ada 2 hal yang bikin saya bingung sekali. Pertama, nangis kok bisa berhenti ya? Biasa kalau mama pukul saya nangis, habis nangis, ayo berhenti. Nggak bisa, ini langsung berhenti, bisa ketawa. Ini bikin saya bingung pertama. Hal kedua bikin saya bingung itu bikin mobil kertas bagus sekali lalu dibakar. Saya tanya buat apa? Saya bawa pulang, nggak boleh.
Ini mobil dibikin untuk ngecekmu pakai di neraka. Bikin saya bingung dua hal itu. Yaitu orang nangis dan orang yang baru datang itu begitu berhenti terus bedaan pergi. Yang lain datang mulai taruh sapu tangan 5 di sini, duduk sambung, langsung bisa nangis. Nah itu kebiasaan kalau orang mati. Saya tanya, Encik pakai mobil, kasihkan saya. Tak boleh, ini Encik nanti mati di ruang mobil. Saya tahu kalau Encik saya nggak ada rebues kok. Saya pikir nanti di situ beli bensin di mana ya? Nggak ada tempat bensin. Nah, itu bikin kacau saya. Dan mulai saya pikir tentang iman Kristen. Waktu saya kira-kira umur 6. Oke? Umur 30. Konfusius sadar dia belajar sudah 15 tahun dan sudah mentegakkan karakter sendiri. Adalah waktu untuk bekerja, mengabdikan negara dan masyarakat. Nah, ini banyak cerita yang harus kita tahu ya. Tetapi karena raja negerinya, dia lahir dan mati di Lu. Ini ya, Lu. Itu rajanya kuasa sudah mulai melenyap sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk mengabdi negara, tidak dipakai. Tadi umur 27 ada satu peristiwa yang penting saya tidak tulis ya. Ada seorang yang bijaksana sekali namanya Yenzi datang ke negerinya. Ini Yenzi ya, datang ke negeri dulu, maka Konfusius minta ketemu sama dia untuk mempelajari sistem jabatan masyarakat kuno, Guguanzi. Jadi the way of arranging and the administration in the ancient government system, dia belajar itu. Sekarang maka karena negerinya sendiri tidak bisa pakai dia melintasi negara, pergi ke negara tetangga untuk cari jabatan. Namanya negara Qi. Negara Qi mempunyai seorang raja yang sangat kagum dengan kepintaran Konfusius. Tetapi Perdana Menterinya itu iri hati dan tidak boleh memakai Konfusius. Karena apa? Kedua negara ini ada permusuhan. Jadi kalau sekarang seorang pintar dari Singapura mau jadi Perdana Menteri Indonesia, suatu mengatakan, wah bagus, boleh juga. Tapi orang lain mengatakan, tak bisa loh. Ini negara Islam, itu bukan. Dia itu adalah Konfusianisme, tidak bisa pakai. Mirip ini. Jadi itu Perdana Menteri namanya Yen Ying, orang pintar juga. Dia mengatakan negeri Qi tidak boleh pakai orang Lu, usir dia pulang. Akhirnya dia pulang kembali ke negara sendiri. Tetapi justru pada waktu dia berada merantau di negara Qi, dia mempelajari lagi beberapa hal. Pertama, yaitu sistem musik dan tradisi yang disebut Shaoyue, tradisi musik yang turun dari zamannya Yao Sun Yi tadi. Musik. Nah, saudara kalau membaca buku di Konfusius itu, dia mengatakan Wu In Qili. Nah, ini semua di dalam teologi, di dalam musik ya, akademi musik orang tahu itu. Namanya well tempered. Nah, Bach pernah menulis well tempered clavier. Well tempered clavier itu adalah lagu-lagu musik piano untuk 12 nada suara yang sama rata measurementnya. Wah, ini luar biasa. Maksudnya satu oktav, satu oktav ini bisa nggak dibagi suara itu tim tam tim ton tin ton 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 tin ton tin ton tin, bagi 5. Tapi bedanya itu adalah tidak rata. Tom tim, banyak kan? Tim tam, sedikit kan? Tom, banyak lagi kan? Tom
banyak sekali kan, beda sedikit kan. Ini namanya tidak even, tidak rata. Jadi di bahasa Jerman bukan well tempered. Tetapi kalau well tempered itu berarti ini sudah lebih rata. Tetap tidak bisa. Bisa kan dibagi sampai rata semua? Bisa. Itu namanya bagi rata menjadi 12. Sekarang saudara dengar. Ini 12. 12 ini semua adalah kromatik. Yang disebut kromatik itu setengah ton. Ya. Waktu dua sama-sama, sama kan? Cuma tinggi rendah kan? Sama kan? Kalau ini tidak sama kan? Ini enakan kan? Kalau gini enak kan? Enak kan? Enak kan? Kalau ini kayak perempuan yang cerewet kan? Oke, dengar. Sekarang antara satu oktav ini, dengar ya, bisa jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ke-13 kembali. Ini namanya well tempered. Nah, ini terdiri dari 7 tambah 5. 7-nya apa? 5 dulu. Ini Chinese pentatonic. Nah, sekarang jadi musik ya. Kalau Jawa pentatonic, Jawa baginya juga 5, tapi salah. 5 ya. Dan di antara 5 ada 7 lagi. Ini. Yang kali ini. Itu 7 tambah 5 namanya 12. Nah, Kongfucu sudah menulis di bukunya. Waktu saya baca itu umur 22. Dia menulis bukan umur 18. In Shili 5 nada 7 hukum. 5 nada 7 hukum. Sekarang turun ke Tiongkok punya sejarah, cuma ini yang ada. Yang ini hilang. 5 nada. Itu kan Chinese music kan? Itu ada. Tapi yang 7 itu hilang. Tapi orang mengatakan zaman Kongfucu kenapa ada 7 itu yang sekarang hilang? Ini terus menjadi satu tanda tanya, nggak ngerti. Sampai tahun 1976, 22 tahun yang lalu, di Henan, Zhengzhou, menemukan satu kuburan. Di dalamnya ada alat musik yang 74 gong. Suaranya ada 5 tambah 7. Seluruh set. Jadi betul-betul Kongfucu itu benar-benar menulis dan mengerti musik selengkap mungkin pada zamannya. Lalu set itu sekarang sudah menjadi satu-satunya antik yang paling mahal di dalam musik Asia yang sudah lebih 2.500 tahun. Dan taruh di mana? Pasti taruh di satu museum di RRT. Dan set ini kenapa tidak dua? Karena yang mengerti musik begitu bermutu cuma satu orang. Dan waktu itu Konfusius sudah mempelajari. Berarti musik Tiongkok jauh lebih maju 3.000 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Nah, sekarang kalau saudara pergi ke Kupang, Timor Kupang, yus cari satu keluarga, hanya satu keluarga, dan hanya satu orang yang pintar bikin sasando. Nah, coba keluarkan sasando di kamar saya, Wiwi atau ya Rudi, silakan. Nah, saya pesan sasando ini adalah sasando yang terbesar di seluruh dunia. Saya pesan sendiri. Dan saya tahu di Kupang cuma satu orang yang bisa bikin. Dia sudah generasi ketiga. Berarti seluruh Kupang itu tidak ada orang bikin kecuali keluarga ini. Dan dia pun tidak dikenal oleh sebelahnya. Karena apa? Orang kalau mempunyai pikiran konsentrasi ke bersatu,
Kadang-kadang istrinya pun menghina dia, suaminya pun menghina dia, karena mereka tidak jiwa itu. Tahu? Sehingga kalau orang itu mati, seluruh zaman ditutup, atau seluruh zaman itu akan lupa. Nah, ini sasando terbesar di dunia. Dia bikin biasanya kecil sekali, dan ini besar sekali. Saya kira ini orang bikinnya satu jenius yang besar sepanjang sejarah. Tapi dia sekarang miskinnya luar biasa. Waktu ini beginiin, ini menjadi resonance box. Resonance box mengganti soundboard dari piano. Piano waktu menyanyi itu, waktu ditabur suaranya melewati kayu, dan tidak boleh ganti marmer. Nah, ini langsung ketawa kan? Karena cara saya mendidik sangat tegas dan sangat lincah dimengerti. Itu sebab bikin gereja sebaik mungkin belakangnya banyak kayu, bukan marmer. Dan ini Kuitang KKCMB tidak mau dengar saya. Bersalah. Saya akhirnya akustik tidak karuan. GKI Bungur sudah dengar saya separuh diganti marmer. Ya, karena bukan gereja saya tidak bisa banyak intervensi. Akibatnya tetap kalau dia pakai kayu itu betul-betul the best hall in Indonesia. Ini adalah resonance box. Satu batang pring, berapa kawat, berapa hal yang menahan suara bagian nada. Ini untuk stand. Untuk suara tinggi, suara rendah. Nah, ini sasando. Nah, ini orang yang bikin ini kalau mati ya sudah ada di dunia. Karena yang mengerti dia punya teori dan itu dari dia. Sini menjadi satu bundar. Ini sama piano bedanya apa? Ini lebih canggih. Karena piano itu memakai pelat yang begitu besar. Ini bundar seperti Copernicus understanding of the world. Tahu, bumi itu datar atau bumi itu bundar. Dia sudah mengerti ini. Ini orang otaknya luar biasa. Bagi saya one of the greatest genius in music instrument making. Tapi dia miskin sekali. Pesan yang besar, kesankan uang lebih banyak dari orang lain. Dia tulis ini, bikin khusus untuk pembuat ini orang-orangnya. Ditulis oleh Dr. Stephen Tong. Nah, waktu keluarga itu mempunyai jasa besar, maka raja daripada Cengku itu memberikan set musik yang terindah untuk keluarga itu menjadi hadiah. Karena apa? Raja itu sendiri tidak begitu suka musik. Tahu? Jadi orang yang suka apa, dia simpan apa, tidak suka apa, buang apa. Itu jangan kita hina, karena itu mempunyai seluruh dalil dalam sejarah. Justru kalau dikasihkan Cengku itu untuk menjadi hadiah. Saudara kalau memberikan hadiah kepada orang yang biasanya memberikan hal yang you tidak pakai, ngerti tidak? Ya toh? Tetapi yang tidak pakai mungkin barang yang penting sekali, lampu Aladin mungkin, yang kau buang, lalu ganti dengan lampu rosokan punya, yang baik diambil orang itu tidak sadar. Maka waktu diserahkan kepada keluarga Chen itu juga tidak mengerti musik. Dan waktu itu ada satu kebiasaan, yaitu sesudah mati barang yang paling penting kubur bersama sama pemiliknya. Lalu alat musik itu terus dimasuk ke kuburan, ditutup 2400 tahun sampai 1976 waktu penggalian excavation itu daripada arkeologi. Menemukan musik ini. Dan waktu dipukul loncengnya satu persatu, nadanya 12, baru membuktikan tulisan Konghucu mengenai musik Shaoyo Inchili itu kebenaran sejarah. Nah saudara, wah saya sangat kagum sekali. Nah sekarang saya kasih tahu, lonceng yang dibikin oleh manusia sampai hari ini tetap bodohnya yang diwarisi orang Barat. Kita punya satu itu, teng-teng di sini ada, masih ada nggak? Itu saya yang beli itu. Dari you punya mangkok sendok itu saya beli dari permulaan. Sama lonceng saya cari speaker, mikrofon saya setengah mati cari yang murah-murah. Sekarang sudah bisa beli yang mahal-mahalnya. Tapi so urgent. Waktu saya masih kecil itu orang miskin, maka saya suruh cari loak dan barang-barang mulai daripada sulitan. Bukan tunggu orang kaya semua baru ada. Itu lonceng goblok ya, lonceng barat kayak gini yang dimiliki oleh STTRI. Bener toh? Coba angkat kuat enggak?
Nggak kuat. Karena apa? Berat sekali. Kenapa perlu berat? Yang tidak berat suara kalian ceng, ceng. Yang berat lebih berat. Yang berat yang paling berat bisa sampai 35 km jauhnya. Dan lonceng terbesar sekarang masih tinggal di dunia cuma satu, nggak bisa dipakai. Saya pergi cari sendiri, ketemu sendiri. Di mana? Di Istana Kremlin di Moskow. Berapa berat itu? 267 ton. Satu truk itu 4 ton. Bayangkan ya, nyonya saya sama saya pergi, kita foto di situ. Itu karena pertama kali pakai cantelan rantainya kecil, satu rengat pecah, sampai sekarang tidak bisa pakai lagi. Tidak bisa digantung lagi. Tapi sudah menjadi item museum internasional. Semua orang pergi lihat. Wadahnya lonceng itu. Jadi waktu itu Tsar itu kaisarnya Rusia itu mempunyai ambisi terbesar di dunia. Soeharto apa? Selama dia menjadi berapa puluh tahun, gedung Istana Merdeka pun tidak dibikin lebih besar sedikit. Cuma pinggirnya bangun lain lagi. Tapi waktu itu Tsar bikin gedung ini begitu, waktu itu ambisinya besar luar biasa. Mao Zedong nothing. Mao Zedong selama berjabat puluhan tahun menjadi kepala negara Tiongkok, tidak ada bangunan yang betul-betul hebat, istana atau apa. Tetapi waktu dia mati bikin museum yang besar, bikin itu satu historical museum yang besar, bikin lagi satu lagi itu aula terbesar di dunia, 10 seat tidak pakai tiang, 10.000 tempat duduk tidak pakai tiang, itu di Tiongkok. Jadi mereka itu mempunyai ambisi yang besar sekali. Soekarno mempunyai ambisi bikin National Museum dan sudah ditunjukkan seluruh blueprintnya kepada siapa itu? Kepada Lee Man Fong sendiri berkata kepada saya. Lee Man Fong sebelum mati 2 tahun terus dengan kaset saya menjadi orang Kristen, dan dia tanda tangan sendiri buku gambar dia kasih saya dengan tulisan sendiri satu huruf Tionghoa yang luar biasa ketatnya. Saya sampai tunggu 12 menit di luar. Tunggu ya, saya tulis. Kok jangan lama tulis? Biasa kalau tanda tangan orang terdekat selesai kan, dia pelan-pelan tulis. Dan blueprint daripada National Museum dilihat oleh Lee Man Fong. Tapi sesudah itu Lee Man Fong bilang sama saya, sayang, Soekarno mati, dia sudah tidak berkuasa. Lalu Soeharto teruskan, bagaimana Soeharto? Orang yang tidak ngerti seni sama sekali. Lalu di museum itu sampai tahun lalu bulan Juli mulai dibangun gedung museum. You lihat enggak? Kalau lewat Merdeka sih lihat enggak? Itu museum kaca, sebelahnya dibikin mirip persis kopinya. Tipe tiangnya Gerika, Dorik, semua sama. Saya senangnya luar biasa. Berarti sudah mulai memikirkan seni. Lalu ratusan lukisan yang taruh di gudang diambil sama orang Singapura, dicuri berapa puluh. Karena apa? Karena tidak ada orang jaga, tidak dipamerkan. Museum mesti pamerkan, orang tidak berani curi. Karena semua yang lihat sudah jutaan. Kalau ketemu lagi lukisan di mana bisa dikejar? Kan dulu di museum, kenapa di sini? Begitu kan? Saya baru kemarin dulu ke Fatahillah Museum. Tahu? Saya tanya di mana guci-guci? Oh disimpan di dalam kamar tertentu. Saya mau lihat guci-guci. Tunggu ya Pak. Ambil kunci, bawa saya masuk, saya pergi selidiki, pecah-pecahan ditaruh di plastik, disimpan di laci, semua hancur. Ini mau apa ini negara Indonesia? Ya, jadi ini semua keluhan yang dari jiwa yang peka. Yuk kalau jiwa tidak peka, ada museum, ada guci, baik, tidak baik, pokoknya tidak perlu lah. Memang seperti apa itu? Seperti orang yang tidak rasa ada sense of history, sense of beauty, sense of art, sense of music. Itu begini. Tapi Konghucu orang full of sense of beauty, history, mandat surgawi, filsafat, adat, etika, dan semua politik. Maka dia belajar Shaoyue di Qi. Meskipun dia tidak menjadi pejabat di Qi, tapi waktu dia pulang, dia bawa 2 hal. Pertama, musik yang diturunkan di Qi. Bukan saja demikian, cara pengaturan pemerintahan yang pelajarannya masih boleh didapat di Qi. Maka dia menyelidiki lebih lanjut lagi musik-musik itu, dan akibatnya dia mulai memperkenalkan di negeri sendiri, Ru. Nah sekarang
di dalam negerinya sendiri terjadi satu hal, saudara, ini peristiwa yang penting sekali. Karena raja itu sudah mati, maka raja yang sebelum dia pergi dulu itu sudah mati. Anaknya sekarang menjadi raja karena turun kan. Tetapi ada satu keluarga yang menjadi pembantu raja yang penting sekali ini, sedang dilawan oleh orang bawahannya. Dan orang bawahannya ini mempunyai ambisi untuk menggulingkan semua pemerintah. Akibatnya dia tahu kalau raja ini tidak sanggup mengundang Konghucu, maka dia memakai Konghucu untuk melawan tuannya, melawan raja. Konghucu mengatakan, saya tidak akan membantu pemberontak. Saya tidak mungkin menolong pengkhianat. Karena di dalam pikiran saya itu sistem dan kedudukan dan siapa yang seharusnya berduduk di situ tidak boleh direbut, tidak boleh dikhianati, dan tidak boleh dihina. Dan saya bukan alat uang dan orang yang boleh sembarang dibeli. Jadi pendirian dia itu begitu tegas. Maka itulah sebabnya pada waktu satu hari orang yang berjabat itu mengalahkan akan pengkhianat itu, dia mulai sadar harus pakai Konghucu karena sifat dia terlalu agung. Nah, sifat semacam demikian dalam kitab suci ada nggak? Ada. Siapa? Daud. Masih ingat? Orang mengatakan saya telah membunuh Saul, dikira-kira bisa dapat naik pangkat oleh Daud karena Saul tegang sama Daud. Daud bilang apa? Iya sendiri ngomong sendiri. Iya menusuk Saul. Oke, matikan dia. Ya kan? Jadi orang yang suka madul, suka menarik kebencian, suka mengadu, itu di hadapan semacam karakter yang agung tidak ada tempat. Konghucu hatinya tidak ada tempat bagi pengkhianat. Barang siapa mengkhianati tuannya, dia tidak bisa memakai saya. Barang siapa memberikan hadiah banyak kepada saya, tidak ikut. Nah, ini keagungan daripada Konghucu. Yang saudara boleh tulis akan hal ini. Yang seorang yang pengkhianat namanya Yang Fu. Yang Fu itu macan siang hari, seperti begitu ya. Lalu ditolak oleh dia. Pada tahun ke-9 dari Lu Tingkung ini namanya seorang raja. Tahun ke-9, maka Cishun orang yang penting itu telah mengalahkan kembali pengkhianat itu dan merebut kembali akan kuasanya. Langsung dia memakai Konghucu menjadi orang yang penting. Konghucu menjadi satu menteri di Chongtu, ya Chongtu Zai, menteri di tempat yang penting. Dan pada waktu dia seperti gubernur begitulah, dia belum menjadi orang paling penting. Waktu dia memakai Konghucu menjadi gubernur, selama bertahun-tahun Konghucu menjadi Chongtu Zai itu, dia mempunyai keberhasilan daripada pemerintahan yang luar biasa. Karena Konghucu percaya segala sesuatu harus teratur, harus jujur, tidak boleh mengkhianati, semua mesti kerja yang baik. Dan pengalaman dia waktu masih muda, di mana dia pelihara babi dan sapi, sapinya paling gemuk, masih ingat? Di mana dia atur uangnya tidak bocor 1 sen, masih ingat? Itu dia diterapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, Konghucu sekarang mulai melaksanakan pengabdian kepada negara. Nah, saudara-saudara, bukan saja demikian, dia merombak militer, merombak sistem politik, dan dia memperhatikan, melestarikan akan adat-adat yang baik daripada rakyat, dan semua kostum dan semua itu sandang pangan dan semua kostum daripada tata keramah orang masyarakat yang baik dipelihara. Akhirnya dia dinaikkan pangkat menjadi pelaksana hukum seluruh negara. Dia menjadi apa itu? Judikatif. Apa itu? Pelaksana hukum apa itu? Legislatif. Ya, pelaksana hukum. Ya. Sekaligus dia mentegakkan hukum. Jadi pejabat yang mentegakkan hukum selalu menguasai akan pelaksanaan seluruh negara. Jadi dia sekarang menjadi orang yang penting sekali. Ya. Oke? Dan dia membuat seluruh negara Lu itu damai, sejahtera, dan makmur sekali. Umur 52, dia mengikuti raja, ketemu raja dari Qi, yaitu negara tetamunya.
di satu lembah namanya Syaku ketemu. Dan Qi selalunya paling iri sama dulu. Negara aslinya daripada Konghucu selalu mau ditelan sama negara yang lain. Dulu itu negara Tiongkok pecah belah jadi warring states, kerajaan-kerajaan berperang, sama seperti tahun 1928. Di Tiongkok Utara itu semua pemimpin jenderal-jenderal ada wilayah sendiri. Jadi satu jenderal satu kerajaan, satu jenderal satu kerajaan. Akhirnya seorang Jenderal Simo yang pergi hancurkan semua, akhirnya mempersatukan Tiongkok, namanya Chiang Kai-shek. Tahun 28 Chiang Kai-shek memberhentikan peperangan antara jenderal-jenderal di Tiongkok Utara, mempersatukan Tiongkok kembali tahun 28-29. Tetapi waktu itu komunisme sudah mulai melawan Chiang Kai-shek. Jadi Chiang Kai-shek mau mempersatukan Tiongkok, sekarang mau dilawan sama komunisme. Dan Jepang mau masuk ke Tiongkok, mau berperang. Waktunya susah sekali. Berperang bersama-sama dengan Jepang itu sampai 14 tahun. Tapi akhirnya dia lebih benci Mao Zedong daripada Jepang. Maka Chiang Kai-shek mengatakan satu kalimat yang bikin komunisme dendam sekali sama dia. Ning-yu, kalau ada sesuatu kebaikan, lebih baik serahkan kepada musuh di luar. Jangan serahkan kepada budak di dalam rumah. Bagi dia Mao Zedong itu budak yang kurang ajar sama saya. Kalau Jepang itu negara luar yang sekarang saya harus berdamai sama dia. Tapi ini pengacau, ini ada budak di dalam, harus dihancurkan. Maka komunisme mati-matian tidak bisa lepas sama dia. Kerajaan itu sama. Waktu itu kerajaan-kerajaan berperang. Lalu Qi mengajak Lu rajanya, ayo ketemu di satu lembah, kita mau bicara tentang damai. Konghucu ikut. Waktu Konghucu ikut, Konghucu menemukan semua siasat dari Qi akan mematikan rajanya dia. Jadi dia karena pinternya lebih daripada Qi, dia atur sampai akhirnya seluruh negara diamankan dan Raja Lu itu tidak jadi bunuh. Akhirnya diplomatik dia menang lagi. Dan di dalam mengatur sivil atau mengatur dalam negeri, dia sudah mempunyai keberhasilan. Di dalam diplomatik keluar, itu foreign affair, dia menang lagi. Jadi dia mulai memperbuktikan diri kemampuan. Setelah dia menjadi pelaksana legislatif, ya 3 bulan, terjadi keberhasilan apa? Iban peribahasa Tionghoa 2. Sesuatu yang ketinggalan di jalan, tidak ada orang yang ambil. Pintu yang lupa dikunci, tidak ada orang masuk. Itu 2 istilahnya. Lu pu sei, ye pu pifu. Berarti amannya sejahtera daripada masyarakat sudah memuncak. Lu pu sei, di tengah jalan tidak ada orang ambil barang yang jatuh dari orang lain. Di tengah malam tidak ada orang perlu tutup pintu untuk memelihara rumahnya. Buka aja malam. Barang hilang sudah taruh di sana, ambil. Yang bukan punya kamu jangan ambil. Yang punya kamu ambil sendiri. Pasti yang ambil itu pemiliknya. Pasti yang masuk pintu pemilik rumah. Kalau bukan ketuk boleh baru masuk. Tidak kunci tidak apa-apa. Itu namanya lu pu sei ye pu pifu. Sehingga negara menjadi aman sekali karena dia. Tetapi sekarang saya ceritakan satu hal yang lucu kali, baru kita mau berhenti. Mati rajanya. Anaknya raja bangun, dia merasa Konghucu tidak hebat. Yang hebat memang negara memang begitu. Tahu, setiap orang yang merasa memang begitu itu tidak ingat jasa orang dulu. Yuk ingat ya. Barang siapa memang begitu kok, berarti dia tidak tahu berapa keringat, berapa darah yang ditetes oleh orang lain untuk membuat jalan sampai hari ini engkau bisa enak begini. Dulu orang Bucin bangga begini loh. Dulu negara ini tidak begini loh. Dulu negara ini sudah tidak begini. Ada orang seperti Imam Bonjol, ada orang seperti Ratu Langi, ada orang seperti Diponegoro berjuang baru ada hari ini. Jadi hari ini orang-orang cuma taunya keruk uang dan negara itu maling perampok semua. Tapi dulu orang berjuang untuk pahlawan-pahlawan negara, berjuang untuk melawan penjajah. Itu harus diingat. Demikian. Konghucu dilupakan sama raja baru. Dan Qi, negara yang lain sekarang memakai cara kirim 80 wanita yang paling cantik untuk memberikan entertainment kepada raja baru, raja muda yang berada di takhta. Ini hadiah apa? Hadiah wanita yang paling pintar nyanyi di seluruh negara, yang paling pintar berdansa di negara, dikirim ke Rum. Dia 80 orang ini, 4 yang nyanyi, 4 yang dans, 40 yang dansa. Wah, si Raja Qi lihat matanya melotot sini sana. Akhirnya sudah dan mementingkan pemerintahan.
pentingkan entertainment saben hari 2 jam, 3 jam. Maka saat itu Konghucu sadar, di bawah raja ini not good for me to work. The only way go to help other country. Akhirnya Konghucu umur, kita tulis ya, Konghucu umur 55 sampai 56. Dia kecewa dengan raja yang mementingkan enak-enak, hidup foya-foya, dan dihibur oleh perempuan cantik dari Qi. Dia keluar dari negara sendiri, keliling menjadi orang universal. Selama 14 tahun dia mengelilingi negara-negara. Kira-kira menjelajah 9 negara, termasuk negara Wei, negara Song, negara Chen, negara Cai, dan kembali ke Lu lagi. 14 tahun. 2 tugas. Pertama, sambil menyelidiki sistem-sistem politik semua negara. Kedua, sambil membawa murid-muridnya mengikuti dia belajar secara praktis. Tapi dia gagal. Dia ke negara ini tidak diterima. Sistem politik mesti gini baru baik. Ini hukum mesti begini, hakim mesti begini. Saudara jangan kira kalau saudara hebat, saudara pintar, lalu engkau pasti dapat jabatannya. Banyak orang bilang, mari kita membuat garap cendekiawan Indonesia, cendekiawan orang Kristen supaya dapat jabatan tinggi di pemerintahan. Mungkin tidak. Nah gampang. Yang pindah-pindah geser karena orang agama lain mau orang mereka yang naik. Jadi jangan kira kalau engkau mempunyai ini pinter, ini baik, pasti dapat jabatan yang memadai. Akhirnya Konghucu keliling 9 negara 14 tahun, kecewa lagi. Kecewa lagi, akhirnya bagaimana? Dia pulang sudah umur 68, dia pulang. Umur 55 dia pergi. Umur 68 dia balik. 13 tahun, 14 tahun dia kecewa. Maka dia ambil keputusan sisa hidupnya menjadi guru untuk mengajar murid, mempersiapkan orang untuk meneruskan kebenaran yang agung di Tiongkok. Tahun 72, umur 72 dia meninggal dunia. Itu 479 sebelum Kristus. Sebelum mati dia mengatakan, gunung yang besar sudah rusaklah, balak-balak rumah dan tiang sudah jatuhlah, orang yang berbijak sudah layulah. 8 hari kemudian mati dia. Dia teriak, Taisan Huai Fu, Liang Mu Cui Fu, Zeren Qi Wei Yi. Pengeluhan. Dari gunung yang besar sudah mulai roboh. Tiang-tiang dan balak-balak sudah mulai rusak dan hancur. Orang yang berpengetahuan dan bijaksana sudah menjadi layu. Dan dia mengatakan, Tian Xia Wu Tawi, di bawah kolong langit tidak menemukan kebenaran lah. Dan dia meninggal dunia. Satu cerita yang saya baca menggerakkan hati saya sekali. Konghucu mempunyai murid yang dekat 70, murid seluruhnya 3.000 orang. Jadi orang yang mau belajar sama dia terus datang. Dan mereka tidak mau gelar, bukan mau angka, maunya menghisap pengetahuan. Kalau bisa tak pergi. Ya. Kalau sekarang sistem barat pendidikan adalah cepat-cepat dapat gelar, asal cepat-cepat bisa lulus pergi, begitu kan? Mereka bilang, nah, something from my teacher, from my master, I still do not know. How can I go? Kalau bisa terus mendekati dia, menggali, terus mendapatkan sudah mau pergi.
Jadi mereka itu ada apa tanya, Konghucu pendapatmu bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Nah ini di dalam buku ini dan semua fotokopi baca sendiri mengenai satu satu perkara, lalu bicaranya lain-lain, bagaimana coba dibaca. Sangat menarik loh, betul-betul. Ya. You kalau seumur hidup tidak mengerti Asia, cuma mengerti Barat, you belum menjadi orang bijaksana. Tidak peduli berapa besar doktormu dan sebagainya. Karena Asia itu sumber dari pengetahuan kristalisasi. Sudah waktunya makan kan? Oke, dia sudah gunung sudah jatuh, sudah waktunya makan, terus sudah mau mati. Waktu dia mati, muridnya semua tidak mau pergi kuburannya. Sudah mati masih tidak mau pergi. Lalu semua berjanji, mari kita tunggu di sini 1 tahun. Jaga kuburan 1 tahun. Saya benar mengingatkan apa yang pernah dia ngomong yang saya lupa ya. Apa yang sudah dia katakan, you mendengar apa? Oh, yang saya tidak ada. Mereka terus recall 1 tahun. Sudah 1 tahun dengan tangisan saling berjabat tangan mereka dulu bukan gini ya, gini jabat tangannya. Nangis terus saling karena terlalu sedih pergi. Kalau engkau pergi ke Santung, dia pergi kemana pergi. Ada satu orang mengatakan, enggak, saya enggak pergi. Kalian silakan pergi, saya mau jaga lagi sampai 3 tahun. Ada satu murid bikin kubu kecil di kuburan Konghucu sampai 3 tahun. Sudah 3 tahun. Minta permisi sama gurunya. Sekarang saya harus hidup keluar. Sekarang saya akan menjalankan dengan setia ajaranmu yang baik supaya sejarah mengerti engkau. Baru dia pergi. Oke, hari ini sampai di sini. Ya. Termasuk Karl Jaspers membaginya begini. Jadi ini 4 orang pengaruh terbesar di seluruh dunia. Jadi kalau menurut mereka sih dari barat lihatnya pengaruh Muhammad mesti diakui besar ya. Tapi pikirannya mendalam untuk merubah satu zaman, lalu mempengaruhi sepanjang sejarah, lalu terus berkembang menjadi patokan yang dipikir tidak habis-habis itu orang yang mutunya tinggi itu ya, Konghucu termasuk salah satu yang paling besar. Ya, itu sebab saya kira mempelajari Konghucu dan bisa mengerti ajaran yang paling penting di dalam pikirannya itu merupakan semacam sukacita tersendiri dan bahagia tersendiri. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini bisa mengenal Tuhan dan mendapatkan keselamatan, itu bahagia terbesar. Lalu bisa mengenal pengajaran-pengajaran yang luar biasa dalamnya, itu bahagia yang besar. Dan ini semua menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Big man, pimpin kita bantuan. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih cinta kasih yang berdalam Tuhan dalam kita. Kebanyakan sekaligus di dalam tahap informatif mengenali akan informasi tentang dia, sekaligus menerima penganalisaan dari Konghucu. Konghucu umur 30 itu sudah mulai ingin mendidik orang sehingga mulai keluar, dan salah seorang murid yang paling permulaan, saya cerita sedikit baru pengajarannya, itu namanya Zelu. Lu itu jalan, Zelu itu namanya. Orang ini orangnya adalah bersifat sangat boleh dikatakan terbuka, berani, tapi jujur, dan dia mengikut Konghucu menjadi muridnya 40 tahun. Waktu dia umur 21 dia mulai kenal Konghucu. Lalu terus menggali dari Konghucu sampai 40 tahun. Jadi dia mesti dapat berapa gelar doktor, nggak tahu ya. Karena studinya 40 tahun di bawah satu master yang akhirnya mempengaruhi ribuan tahun orang. Dan orang ini pernah menghina Konghucu dan mengejek Konghucu, tapi karena sikap Konghucu yang tidak terpengaruh oleh ejekan dan pengampunan serta hati yang besar itu bikin dia itu pertama-tama kaget, kedua hati nuraninya itu tergerak, ketiga kagum sekali sama orang seperti itu. Nah itu mengakibatkan dia seumur hidup takluk di bawah Konghucu. Nah ini satu pengajaran filsafat hidup buat kita ya. Kalau kita sebagai katanya hamba Tuhan, kalau memang engkau hambanya Tuhan ya, tanda petik lah ya. Kalau sebagai hamba Tuhan dihina, diejek sama orang lain itu langsung balas dendam, langsung hantam kromo, langsung konfront, itu membuktikan you tidak cocok untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau you bisa kadang-kadang tahan sedikit, bisa menerima
penghinaan itu, sesudah itu engkau mempunyai sesuatu reaksi yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kau terima, itu malah memenangkan jiwa orang lain. Nah itu salah satu teknik untuk memenangkan orang menjadi pemimpin yang penting sekali. Yesus sampai mati di atas salib tidak membalas, maka dia mendapat orang yang dipimpin terbanyak di dalam sejarah. Nah Konghucu mempunyai pengertian seperti itu juga. Kalau diejek sama orang lebih rendah dari dia, lu tahu apa lu? Kita kan biasanya begitu ya. Begitu you balas, you reaksi langsung menyatakan you memang keturunan Adam, begitu ya. Tapi bagaimana membuktikan engkau keturunan daripada Tuhan yang dilahirkan oleh Roh Kudus, itu lain lagi. Jadi kita perlu belajar banyak hal yang berbeda di dalam pengalaman-pengalaman orang-orang yang agung di dalam sejarah. Oke. Lalu seorang lagi yang menjadi muridnya, itu akhirnya anak dia ya, yang menjadi censan. Censan itu anaknya dari murid yang kedua. Ini juga ikut dia. Waktu dia sebelum mati dia suruh anaknya ikut Konghucu lagi. Jadi kalau seseorang mempengaruhi seseorang sampai akhirnya bisa memberikan pendapat untuk mempengaruhi lagi generasi yang lain, itu hebat sekali. Lalu Konghucu mempunyai guru murid-murid makin lama makin banyak. Dan sebagaimana kemarin kita mengatakan pada waktu dia sudah agak tua, umur kira-kira 68, dia meletakkan semua dan dia mengambil keputusan menjadi guru, dan dia mempunyai satu niat, yaitu menjadi guru yang boleh menjadi contoh segala jalan. Di dalam peribahasa Tionghoa namanya Wan Si Si Biao. Wan itu 10.000, Si itu generasi. Wan Si Si Biao, guru yang boleh menjadi contoh untuk 10 generasi. Nah kalau saya mengatakan Yesus Kristus adalah guru yang terbesar sepanjang sejarah, HF Tan mengatakan nah, kalau juru selamat si Yesus terbesar, yang satu-satunya. Tapi kalau guru terbesar mungkin Konghucu. Itu HF Tan yang ngomong. Saya bilang nah bisa loh. Secara sistem jiwa pengajaran itu memang hebat, tapi secara kebenaran tidak ada yang bisa melewati Yesus Kristus. Jadi saya selalu lihat daripada doktrin, dari kebenaran, dari inti pengajaran yang menentukan guru itu besar atau tidak, bukan tekniknya, bukan murid yang banyak atau tidak. Oke? Jadi sedikit, siapa yang pernah mendengar Konghucu cari Lao Tzu? Pernah dengar cerita ini coba? Nah hari ini saya mau cerita sedikit sebelum kita masuk ke dalam pengajaran. Jadi saben hari ada sedikit ceritanya, karena you masih perlu ceritakan supaya tidak ngantuk kan. Nah mengenai Konghucu cari Lao Tzu ini memang pernah diperdebatkan di dalam sejarah. Apakah betul? Jadi ada dua macam interpretasi sejarah yang berbeda sekali. Semacam mengatakan Konghucu tidak pernah cari Lao Tzu. Alasannya adalah ada kemungkinan Lao Tzu jauh lebih muda dari dia. Maka daerah berbeda, zaman berbeda, sehingga Konghucu tidak perlu pergi cari Lao Tzu. Yang mengatakan Konghucu cari Lao Tzu mengatakan Lao Tzu itu jauh lebih besar umurnya, sehingga menurut sejarawan memang kebanyakan pegang Lao Tzu lebih besar umurnya. Kalau Lao Tzu lebih besar umurnya berarti perlu minta nasihat dari orang tua. Dan kalau Lao Tzu mempunyai bijaksana dan pengertian barang-barang kuno dan buku-buku kuno, ajaran-ajaran filsafat kuno, ini memang menjadi tujuan Konghucu hidup di dunia, karena dia mau mempelajari dari orang kuno. Maka dia pergi cari Lao Tzu. Nah anggaplah ini sesuatu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Kalau sungguh-sungguh terjadi, maka catatannya itu dikonfirmasikan oleh beberapa orang sejarawan yang penting, termasuk satu namanya Sima Qian. Ya. Sima Qian ini orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah Josephus di China, yang pertama kali menyusun semua sejarah yang paling penting sampai mendetail, cari segala kemungkinan untuk mendapatkan itu quotation atau kutipan-kutipan yang paling asli dari buku-buku kuno. Nah saudara-saudara, sekarang kalau kita mau cari buku-buku Tiongkok yang paling lengkap, mungkin bukan di Beijing, mungkin bukan di Taipei, tapi ada di beberapa tempat. Satu, Harvard and Yale University di Amerika. Kedua adalah US Congress of Library of Congress, yang sudah memiliki kira-kira lebih daripada 280 juta jilid buku di US Congress, termasuk microfilm itu. Dan ketiga tempat di
University of Sorbonne di Prancis. Kenapakah tempat-tempat di luar ini bisa mendapatkan buku lebih lengkap dari di Tiongkok sendiri? Karena orang Tionghoa itu sebagian besar waktu miskin, barang-barang kuno dijual. Ya, dan banyak orang bodoh taunya bersih, tidak taunya nilai. Ya, lampu Aladin yang lama dijual, kotor, banyak debu, lalu bahkan dia baru-baru. Itu sebab banyak barang yang paling penting yang kuno itu jatuh di tangan orang Barat. Dan orang Barat kalau sudah ada uang dia cari semua barang peninggalan kuno yang bermutu dari negara-negara yang lain. Sehingga sekarang mumi yang terbaik bukan di Mesir, tapi di Louvre di Prancis, di Hermitage di Leningrad. Saya sudah pergi tempat itu sendiri. Di Metropolitan Museum di New York, lalu di tempat-tempat seperti British Museum di London. Karena yang terbaik itu sudah diambil alih sama orang Barat. Tang dinasti punya itu kuda yang satu biji sekarang kira-kira $5 juta. Yang terbaik tidak di Tiongkok. Itu semua sekarang ada di Los Angeles, di itu New York, berada di itu Boston, di Philadelphia, di London, di Prancis, dan di Stockholm, di itu Belanda. Karena direbut oleh orang Barat. Nah, saudara-saudara, orang-orang kuno itu mereka mempunyai bijaksana besar tertentu. Semakin ada seorang sejarawan. Sejarawan ini karena bersalah kepada raja, akhirnya semakin diberikan sesuatu pemberian, yaitu hukuman seumur hidup, dimandulkan. Ya, orang yang dimandulkan itu adalah orang yang dikebiri sehingga tidak mungkin mempunyai anak lagi dan tidak mungkin mempunyai hubungan seks yang normal, dan semakin mendapatkan itu namanya fusing. Fu itu di dalam bahasa Tionghoa itu adalah fulan. Fulan itu kalau barang sudah basi, sudah rusak, ya, sudah bau, itu namanya fusing. Manusia laki-laki yang diberikan ini hukuman fusing berarti dikebirikan, dan dia mungkin hanya bisa menjadi sida-sida, atau nggak bisa nikah lagi, nggak bisa hidup normal, dan dia dimasukkan ke dalam penjara berpuluh-puluh tahun. Semakin akhirnya menetapkan saya sudah tidak gunanya hidup sebagai pria normal, terus dia akhirnya mengambil keputusan untuk menulis sejarah. Jadi lain sama Josephus, tapi dia menulis itu Siji, the record of history in China. Kalau saya tidak ingat salah itu 30 lebih. Satu orang cari semua buku kuno lalu menerima kutipan. Nah, ini menjadi salah satu history yang paling akademis di dalam sejarah. Tapi tidak berhenti di situ. Sesudah dia masih banyak orang yang menulis sejarah, tapi dia pelopor yang paling besar namanya ini. Kadang-kadang kalau mengajar ini tertulis ini, saya pikir murid saya ini ngerti. Kalau tulis salah you juga amin begitu. Nah, tapi saya tidak akan sembarangan, karena saya basically I was educated in Chinese. Ya, sampai sekolah teologi lulus semuanya in Chinese. Jadi dari kecil sampai seluruh pendidikan saya itu in Chinese. Dan sekarang pendeta-pendeta di seluruh Jakarta yang Mandarinnya lebih baik dari saya tidak ada satu yang mengerti sejarah atau memakai terminologi idiom atau itu di seluruh Indonesia. Mungkin cuma sisa Caleb yang bisa banding sama saya, Caleb, yang lain semua tidak tahu. Itu kasihan sekali. Dan Mandarin yang kita pakai untuk khotbah di Taipei, untuk orang yang lulusan Mandarin sampai universitas pun kadang-kadang tidak cukup untuk menerjemahkan saya. Jadi mereka yang sudah lulus universitas di Taiwan kadang-kadang tidak mengerti filsafat kuno, sebab mereka yang belajar teknologi komputer tidak pernah belajar ini. Ya, mereka bahasa Mandarin ada, tapi inti filsafat itu tidak ada. Ya, itulah sebab saya kira kalau saya tidak mengadakan satu kebaktian Mandarin, itu menanam bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya, itu berdosa. Dan meskipun ikut kebaktian Mandarin itu tidak banyak, namun khotbahnya itu akan menjadi satu warisan di dalam Mandarin, eksposisi Alkitab untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang.
Dan ini sekarang sudah direbut-rebut, dicari-cari di seluruh Tiongkok khotbah saya dalam bahasa Mandarin. Nah, ini menjadi sesuatu yang saya tidak lihat kuantitas di sini, tapi sesuatu pengaruh di sana. Kita teruskan. Lalu Lao Tzu berada di Luoyang. Luoyang itu ada di Honan, Kaifeng. Ini Tiongkok modern. Cocok sedikit. Ini Tiongkok sekarang sudah bagus. Ini yang disebut Qinghai di sini. Ini Xinjiang, ini Qinghai. Di sini ada satu tempat menjadi sumbernya Fangzhou sama Changjiang. Nah, di sini sekarang sedang mendirikan dam yang terbesar di seluruh dunia, dam Sanjiang. Dam itu kalau sudah jadi akan menghentikan banjir dari 9 provinsi dan bisa memberikan perairan kepada mungkin daripada 18 provinsi. Itu dam yang besarnya luar biasa, tidak bisa dipahami. Ini pro kontranya itu sudah 10 tahun tepat untuk itu kalau setelahnya terjadi bencana juga sekaligus bilang apa itu provinsi akan menjadi banjir jadi bersama. Jadi bukan itu akan. Nah di sini ada ini Hebei. Hebei ada tempat di mana Beijing berada. Dan ini Henan. Kalau Santung di sini, maka Konghucu harus melintasi gunung yang cukup banyak untuk mencari Lao Tzu. Nah, katakan Lao Tzu lebih tua 30 tahun dari Konghucu. Ini tradisinya itu legendanya berbeda. Maka Konghucu pergi melihat orang tua, itu harus didampingi orang minta persetujuan, lalu kirim barang sesuatu baru boleh. Nah, ini adat-adat orang kuno itu luar biasa rumitnya. Sampai sekarang orang di Tokyo, orang di Jepang yang ngerti adat Tiongkok masih menjunjung tinggi. Di Tokyo ada seorang tua perempuan, tahun ini umur 82, tapi masih berjalan kuat, ikut kongres ini seperti saya, masih sehatnya seperti saya. Nah, orang itu mempunyai satu lukisan yang sudah 300 tahun. Lalu seorang menteri di parlemen Tokyo minta boleh kelihatan lukisan itu. Lihat saya, telepon, tulis surat konfirmasi, lalu perempuan ini mengatakan saya izinkan tanggal berapa datang tepat waktu. Menteri dari kabinet Jepang itu datang mau lihat satu lukisan saya. Dan dia tinggal di satu gedung milik dia sendiri. Di Tokyo itu orang memiliki gedung itu kaya luar biasa. Karena di Ginza tanah itu harganya dihitung besarnya 1 cm kali 1 cm kira-kira $500. Bukan 1 meter. Ginza itu. Dan orang ini dia mempunyai gedung 7 susun punya dia sendiri, perempuan ini janda ini. Saya pernah tinggal di gedung itu, ya. Waktu menteri itu datang, semua itu jalan disuruh tunggu. Dia sampai di situ, lalu naik, kok kirim orang naik dulu. Sesudah itu dibuka pintu, tunggu orang ajudannya sama tunggu si menteri baru tiba. Udah tiba, kirim dulu hadiah pertama, hadiah kedua. Seperti Konghucu kelihatan Lao Tzu. Ya. Adat itu dihargai semua orang Jepang sampai sekarang. Waktu dia cerita masa zaman segini masih ada gini. Betul dia bilang. Lalu sudah itu waktunya keluar. Waktu mau keluarkan lukisan itu menteri itu berlutut. Karena dia mau melihat lukisan ratusan tahun. Ya. Kalau di sini dibuang harga kotor dibuang-buang. Harga dijual 1.000. Beli kami. Sesudah buka, wah dia kagum luar biasa. Terus menyelidiki lukisan itu sampai kira-kira setengah jam. Dah pergi. Memperhatikan itu, pegangnya. Tidak berani sembarangan. Selesai itu, terus dia bolehkah saya perpanjang lagi? Lihat sebentar. Silakan. Silakan dia terus meneliti lagi berapa puluh menit. Sudah selesai, ibu sudah boleh simpan kembali lukisan. Disimpan gulung kembali, dia kasih lagi hadiah karena sudah boleh terima saya melihat lukisan itu. Pulang, sudah pulang ke kantornya, kirim lagi surat terima kasih, kirim hadiah lagi bahwa saya sudah boleh lihat lukisan yang kuno itu. Jadi ini peraturannya begini. Demikian menurut catatan sejarah. Konghucu pergi cari Lao Tzu itu, dia kirim surat minta persetujuan.
Lalu Lao Tzu akhirnya memberikan kemungkinan kepada dia, boleh ketemu saya. Wah, Kongfucu senangnya luar biasa, bawa kereta, bawa barang, bawa hadiah, mau ketemu Lao Tzu. Lao Tzu itu pengaruhnya berapa besar? Coba bayangkan, sampai 2500 tahun kemudian Jakarta masih ada Gang Lao Tzu. itu sudah langsung. Coba heran dah, nggak ada itu. Jakarta nggak ada Jalan Sokrates, ada Gang Lao Tzu. Ini membuktikan nyata ini kan. Kang Kong Tzu nggak ada, Kang Lao Tzu ada. Luar biasa. Nah, sesudah dia tiba, Lao Tzu sudah sediakan orang menyambut di perjalanan. Kongcu datang. Nah, Kongcu itu sudah namanya sangat besar karena dia orang yang bijak sekali. Tapi menurut itu apa itu tradisi. Kongcu menemukan Lao Tzu, Kongcu baru umur 30-an. Kalau dia umur 70 kalau ketemu Lao Tzu sudah mati. Dan itu ketemu Lao Tzu itu membuat dia seumur hidup lebih berbijaksana. Jadi you ya seumur hidup bisa hidup bersama dengan orang berbijaksana, itu anugerah Tuhan. Karena sejarah bukan catatan event-event. Sejarah adalah bayang-bayang dari giants. Ngerti? History is the shadow of the giants. Their thought, their work, their life, their theory and their practice. Itu sejarah. Tumpukan dari raksasa-raksasa dengan bayang-bayang mereka yang disusun menjadi sesuatu arus menelusuri akan perkembangan daripada keberhasilan manusia. Itu namanya sejarah. Waktu dia ketemu dengan Lao Tzu, lalu Lao Tzu menerima dia kirim dulu hadiah. Itu namanya sesuatu persembahan untuk pertemuan, baru diterima. Nah, kenapa dia mau cari Lao Tzu? Karena Lao Tzu di Luoyang, Kaifeng Xi'an itu kota-kota yang penting sekali di dalam zaman kuno. Ya, waktu itu Luoyang termasuk salah satu ibu kota yang paling penting di dalam dunia kuno, atau satu kosmopolitan yang paling penting di dalam kuno. Dan orang Luoyang sangat mementingkan menghargai orang tua, orang kuno, dan orang mati dan sebagainya. Dan sekarang waktu Kongfucu, saya pakai saja. Waktu Kongfucu itu pergi ketemu dengan Luoyang, Lao Tzu sedang berjabat sebagai seorang pengawas atau pemimpin kepala perpustakaan pusat seluruh negara. Negaranya lain, ini Lu, itu negara lain. Nah, itu sama seperti sekarang adalah superintendent atau ketua daripada Museum Nasional Pusat, begitu. Sehingga semua buku yang paling kuno, sutirnya, bacanya, dan pemeliharaannya semua melalui Lao Tzu. Sehingga Kongfucu sebenarnya kalau mau belajar dari orang kuno, bahan-bahannya itu tidak lengkap seperti Lao Tzu. Maka dia harus ketemu Lao Tzu. Tetapi dia hanya diberikan berapa hari ketemu Lao Tzu. Dia tidak bisa menjadi murid Lao Tzu bertahun-tahun. Nah, berapa hari itu dia mesti mau mengambil kesempatan untuk menerima apa, mendapat kunci pelajaran apa dari Lao Tzu. Nah, waktu dia ketemu dengan Lao Tzu menerima dia dengan sopan luar biasa. Lao Tzu menerima dengan segala hormat, tata keramah yang luar biasa. Sesudah itu sudah selesai, berapa hari dia tanya. Pertanyaan itu ya menurut satu buku yang saya koleksi ini, termasuk pertanyaan yang luar biasa rumitnya dan luar biasa praktisnya juga. Nah, sekarang coba perhatikan. Meskipun dia sudah mempunyai pengetahuan yang begitu besar, tetapi Kongfucu masih memerlukan di dalam beberapa hal. Pertama, karena dia adalah seorang muda yang begitu berniat belajar, tapi kadang-kadang terlalu gelisah, terlalu kasar, masih kurang luas lapang dadanya. Jadi dia merasa dia perlu bagaimana lebih halus, bagaimana lebih teliti, dan bagaimana lebih toleransi orang lain. Nah, anak muda biasanya darah kalau tinggi, mau marah-marah, mau ngomong-ngomong, kalau mau ejek-ejek. Nah, dia sekarang mesti belajar. Maka ketemu Lao Tzu itu, dia mengharapkan di dalam inti spiritualnya itu boleh menjadi lebih limpah lagi.
Bukan saja demikian, dia mau melihat sesuatu wilayah lebih daripada wilayah yang sudah dicapai oleh dia di dalam pengertian kebudayaan. Jadi kalau ada orang mempunyai pengertian budaya lebih tinggi, wilayah penglihatan lebih jauh, dia akan belajar dari dia. Nah, ini adalah salah satu sebab yang dia pergi ke situ. Sedangkan Lao Tzu mempunyai juga sesuatu hal yang berbeda, karena dia agak tua, sehingga dia sudah mempunyai pengertian bijaksana yang jauh lebih tinggi daripada Konghucu. Namun Lao Tzu kekurangan niat perjuangan dan semangat serta kesehatan seperti Confucius yang masih muda itu. Sehingga pertemuan ini menjadi satu pertemuan dua jiwa di sejarah kuno dari kebudayaan Tiongkok, yang akibatnya menjadi satu di dalam pengajaran masing-masing untuk mendidik seluruh bangsa. Jadi ini kalimat yang bagus ya. Jadi apa yang kekurangan dari Konghucu dan apa yang kekurangan dari Lao Tzu itu dipertemukan, sesudah itu masing-masing mendapatkan pengaruh inter-influence one another, dan itu menjadi semacam pengajaran yang untuk mendidik bangsa. Jadi pertemuan antara orang penting dan orang penting itu adalah sangat penting ya. Pertemuan antara tokoh dan tokoh itu mempunyai saling pengaruh yang akibatnya dikristalisasikan menjadi bahan pendidikan dan pengaruh karakter dan watak yang sangat bersifat iluminatif dan mencerahkan akan zaman dan bangsa. Nah, kita melihat dua presiden Indonesia, yang satu Soekarno, yang satu Soeharto. Boleh dikatakan yang ada pada Soekarno tidak ada pada Soeharto, yang ada pada Soeharto tidak ada pada Soekarno. Nah, tadi pagi seorang mayor jenderal ketemu sama saya, kita bicara kira-kira 1 jam, baru saya datang ke sini, dan dia mengatakan bedanya Soekarno dan Soeharto, Soekarno pemimpin, Soeharto penguasa. Wah, itu dalam sekali loh pikiran itu ya. Waktu Soekarno bisa membuat anak-anak remaja berteriak-teriak di jalan membela Indonesia. Waktu Soeharto bisa bikin banyak orang yang besar-besar pun takut setengah mati sama dia. Dari pemimpin lain dengan penguasa. Kalau Soekarno berpidato, dia berpidato berjam-jam, tidak kalah sama Stephen Tong. Kalau Soeharto berpidato, mesti suruh orang lain bikin tulisan lalu dia baca. Tapi Soekarno sesudah pidato selesai, yang dikerjakan tidak terlalu nonjol. Soeharto tidak ngomong banyak, tapi banyak merubah situasi daripada pembangunan. Nah, ini perbedaan orang-orang. Satu seorang organisir, satu seorang penggerak adalah orang yang revivalist atau orang yang motivator. Nah, yang satu memotivasikan seluruh bangsa, yang satu membangkit. Ini kalau dua ini bisa menjadi satu untuk menjadi sesuatu kristalisasi gabungan untuk mempengaruhi bangsa Indonesia, itu lebih baik. Nah, kita berdoa nanti ada kepemimpinan yang ketiga itu akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Itu orang-orang yang tokoh yang besar, nah mempunyai bakat luar biasa, merupakan karunia Allah untuk zaman, untuk pendidik daripada bangsa dan untuk sejarah. Demikian, kok orang ini memerlukan pertemuan sehingga meninggalkan sesuatu makna yang begitu cerah di dalam kebudayaan Timur. Nah, saudara-saudara, yang ditanya oleh Konghucu kepada Lao Tzu itu banyak sekali. Jadi dia memanfaatkan berapa hari itu tanya dengan segala rendah hati. Lao Tzu, guruku, coba aku tanya, mesti bagaimana? Karena dia bingung. Di dalam pertanyaan itu termasuk apa di sini khususnya tata krama ya. Waktu dia sudah begitu banyak kecimpung ke tata krama, bicara sama Lao Tzu 1 hari, dia sudah sadar diri, tidak tahu apa-apa. Dia baru tahu Lao Tzu di dalam hal yang paling diahlikan di dalam diri dia, tetap jauh lebih mahir dari dia. Dia kagum luar biasa. Dan dia tanya mengenai apa? Waktu kita berkabung atau mengkemumikan orang lain, kalau pada waktu mengkemumikan orang tua, gerhana bulan bagaimana? Ya, boleh nggak? Hari itu ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu bagaimana? Kayak gini mesti Lao Tzu tahu semua itu. Kalau begini mesti gini, mesti begini. Waduh, itu Taurat Tiongkok.
Ya, bikin orang bingung luar biasa. Maka orang Tionghoa sampai sekarang itu tahayul, apalagi campur lagi Buddhisme, mistisisme, dan animisme. Pintu depan, pintu belakang beda 1 senti supaya hokinya tidak keluar dan sebagainya. Mencong sedikit supaya anaknya tidak kena cilaka, tidak kena apa. Banyak hal. Tapi dulu itu adalah tata krama bijaksana. Selain dari akhirnya menjadi tahayul. Dulunya bukan begini. Lalu anak kecil kalau mati dikuburkan mesti dekat rumah atau jauh dari rumah. Kalau ada 2 kuburan, yang mana yang benar? Lao Tzu kasih tahu. Konghucu catat gitu ya. Jadi dia mendapat banyak pengetahuan dari mana Lao Tzu. Lalu kalau di dalam negara ada orang penting yang meninggal dunia, waktu itu tetap perang atau berhenti dulu. Ya. Misalnya sekarang lagi perang separuh, terus presiden meninggal. Perang terus, bersalah enggak? Kalau tidak perang, di dalam badan tidak perang langsung, kita dijajah bagaimana? Bijaksana bagaimana? Begini. Ada lagi. Waktu perang, raja yang sudah mati, nama dia itu harus ikut di dalam tentara atau tidak? Dibawa atau tidak? Nah, hal semacam demikian ini banyak yang diberikan petunjuk-petunjuk yang hebat oleh Lao Tzu kepada Confucius. Confucius berapa hari hidup menjadi receiver, terima saja. Terima, catat. Dia tidak banyak debat, dia pikir. Jadi ini semacam cara belajar yang sangat rendah hati. Kalau you mendapatkan sesuatu pengajaran yang lain sekali sama konsepmu, bagaimana? You terima, you pikir, you praktekkan. Tapi bukan banyak berdebat. Ini Chinese way, Eastern philosophy. Kalau di Barat persis terbalik, maka si Aristotle berani berdebat dengan siapa? Plato. Dan akibatnya adalah aku mencintai kebenaran. Namun, aku sangat menghormati guruku. Namun aku harus mencintai kebenaran jauh lebih daripada menghormati guruku. Itu menjadi satu tradisi Barat mengakibatkan 2 hal. Pertama, beraninya mengutarakan pendapat. Kedua, menjurus kepada hak asasi manusia yang menjadi pangkalan demokrasi. Jadi itu cara guru sama murid di Tiongkok yang digambarkan oleh Lao Tzu sama Confucius. Padahal dia bukan muridnya, dia hanya mau menjadi murid sementara sama dia. Dibanding dengan itu Aristotle berdebat dengan gurunya Plato, itu menjadi 2 arus yang besar dari kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur. Kita terus lihat. Setelah Confucius di situ di Luoyang itu yang saya tulis salah. Yang mestinya adalah itu Thai ini baru betul. Saya lupa tutup. Luoyang berapa hari. Lalu dia mau pergi. Waktu mau pergi, Lao Tzu itu begitu sayang dan tidak teka atau tidak rela melepaskan dia itu pulang. Maka Lao Tzu itu menghantar jalan yang panjang untuk dia pergi. Nah, saudara-saudara, di dalam hal demikian Lao Tzu mengatakan kepada dia, saya mendengar orang kuno mengatakan, orang yang ada duit, waktu menghantar tamunya pulang, sebelum bisa dikasih amplop, ya, sekarang selamat jalan, kasih uang. Orang yang tidak ada duit, sebelum bisa hantar sepanjang jalan, sebelum bisa kasih nasihat. Jadi ini adat yang berbeda ya. Jadi di Alkitab dulu kalau orang kaya memberi persembahan lembu, kalau yang miskin merpati atau apa itu berkutu, kukur apa itu, saya tidak tahu itu istilah. Nah itu waktu Yesus kecil di dalam persembahannya ke Bait Allah, justru bukan pakai lembu, itu membuktikan Yesus lahir di keluarga orang miskin. Maka Lao Tzu mengatakan, karena saya bukan orang kaya, saya tidak sedia amplop. Dan saya orang yang miskin, saya memberikan nasihat. Nah ini penting. Nah ini yang menjadi satu catatan sejarah. Yang saya mau katakan kepada engkau adalah, pertama, yang kau selidiki kebanyakan hal-hal orang mati, orang kuno. Nah orang kuno itu sudah mati, maka perkataan mereka jangan dijadikan patokan yang terlalu statis. Ini nasihat pertama. Jadi mempelajari sejarah, jangan mengkuburkan diri di dalam sejarah. Maksudnya, hal-hal ajaran orang mati jangan menjadi satu hal yang membeku
dan statis untuk mengikat engkau seumur hidup. Ini nasihat pertama. Kedua, orang yang mempunyai pengetahuan dan moral tinggi, waktu hidup pergi keluar, pakailah kereta-kereta dan royal sedikit, berani pakai uang sedikit karena mempunyai moral, mempunyai pengetahuan, mempunyai kedudukan. Ya silakan, jangan terlalu pelit. Khususnya pada saat memperbolehkan. Jadi kalau memang you lahir di dalam zaman yang mewah, zaman yang lancar dan aman, ya loyal sedikit, berani memakai uang sedikit. Tetapi kalau engkau meskipun ada uang, lahir di dalam zaman kekacauan, ya jangan pamer-pamer terlalu banyak. Nah, ini adalah nasihat kedua dari Lao Tzu kepada Kongcu. Ya. Kalau bisa lewat ya sudah, jangan terlalu menonjol. Ketiga, nasihatku kepadamu adalah, saya dengar orang kuno mengatakan, orang yang berjualan itu barang tidak semua dibeber di toko, sebagian simpen di gudang. Ya, ini kalau yuk ke kampung kecil desa, saya lihat itu restoran, semua botol Coca-Cola dipajang, ya, sama yang kosong pun dipajang, yang sudah minum pun dipajang. Ya, ini toko-toko yang belum tahu filsafatnya Lao Tzu. Filsafat Lao Tzu mengatakan di toko pajang sebagian saja, dan di gudang simpan yang lain. Jadi orang tidak melihat seluruhnya kekayaanmu dan mengetahui seluruhnya perdaganganmu, karena ada sesuatu yang simpan di dalam. Ya. Maka dengan demikian, orang yang moral dan pengetahuan tinggi dan dalam sekali, orang itu tidak perlu banyak menyatakan kepada orang lain kalau dia hebat. Nah, ini nasihat ketiga dari Lao Tzu kepada Konghucu. Janganlah expose yourself too much. Janganlah let people know that you are smart. Keep some wisdom with you yourself, and do not expose